organisasi di dalam mengeksekusi ide-ide kreatif mereka. Tapi sebelumnya beliau ini adalah juga pernah bekerja di perusahaan Takeda, yaitu sebuah perusahaan farmasi yang mungkin produknya banyak kita ketahui, dan pernah juga bekerja di Bank NISP, ya, di bidang di bagian corporate strategic planning. Jadi pengalaman kerjanya begitu banyak, beberapa perusahaan yang bisa saya sampaikan yaitu di Merck & Co juga, demikian juga di TNS Global. Ya. Selain berusaha atau berwirausaha, Bung Denny Kosasih juga memiliki passion di bidang pendidikan, dan dia banyak memberikan kuliah-kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis UI, demikian juga Prasetya Mulia Business School, BINUS Business School, dan IFMI. Ya, jadi pembicara kita malam hari ini merupakan pembicara yang tentu sudah banyak memberikan seminar di Indonesia, demikian juga di internasional. Dan untuk tidak berlama-lama, saya akan berikan waktu 25 menit kepada sampai 30 menit kepada Bapak Denny Kosasih. Setelah itu kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan, dan ada waktu buat kita untuk diskusi 30 menit lagi. Tapi sebelum kita memulai presentasi ini, mari kita tundukkan kepala untuk meminta pertolongan Tuhan agar acara seminar ini boleh berjalan dengan baik. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kondisi dunia yang bergejolak karena serangan COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tetapi dengan kondisi ini kami masih yakin dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, bahwa Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang dapat dipercaya. Bagaimana Abraham mempercayai Engkau, orang atau bapak-bapak beriman mempercayai Engkau, kami juga akan mempercayai Engkau juga ya Bapa, untuk menolong kami di dalam mengarungi dunia yang sedang memasuki masa-masa resesi atau masa-masa yang berat ini ya Bapa. Kami percaya di dalam setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan menginginkan kami belajar, bergantung kepada Tuhan sekali lagi, dan mengasah lagi kepekaan kami akan hikmat yang dari surga, yang Tuhan telah berikan, dan Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang juga kami bisa pelajari dari kesaksian hidup dari anak-anak Tuhan yang juga menjalani bisnis sehari-hari. Bapa di surga, berkatilah acara kami dari awal pertengahan sampai akhir, agar acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Terpujilah namamu. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Dhani, waktunya buat kami serahkan ke Bapak. Baik. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan kondisi yang baik, serta tetap semangat dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatannya pada Sibisco untuk memberikan waktu saya. Sebenarnya ini sharing ya, sekalian juga belajar dari Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang tentunya banyak sekali pengalaman di mana kita bisa saling melengkapi tentunya. Kalau yang mau saya sharing ini tentunya dari pengalaman sendiri, dan mungkin ada berbagai macam event yang sama, mirip, ataupun ada hal-hal juga yang mungkin baru, atau ada hal-hal yang nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, saya sudah share dari presentasi saya untuk bisa memaparkan kira-kira apa yang bisa saya sharing dalam waktu 25 menit ini. Apakah semua sudah bisa lihat screen saya? Oke, saya rasa sudah semua bisa ya. Baik, kalau dari topik yang diberikan itu kreatif
untuk bisa menghadapi ataupun di tengah-tengah keadaan krisis ini merupakan topik yang sebenarnya sangat menarik, tapi berat juga. Kalau dilihat bagaimana kondisi kita sekarang, masih banyak yang merasa bahwa apakah benar-benar hal ini terjadi atau ini akan selesai dalam waktu yang berapa lama. Jadi belum tahu kira-kira kepastiannya kemana dan akan seperti apa ke depannya. Namun kalau dilihat sih, memang kita tidak akan pernah lepas dari krisis ya dalam satu masa waktu kita, satu generasi kita bisa berkali-kali malahan, nggak hanya sekali saja. So jadi dalam hal ini yang mau saya sampaikan itu sebenarnya bagaimana kita bisa menerima dulu keadaannya sebelum kita masuk ke dalam fase untuk bisa kreatif, karena dengan menerima keadaan itulah kita mampu untuk berpikir secara jernih. Dengan pertolongan Tuhan juga bagaimana kita bisa mengarungi krisis ini. Memang ini bukan resep sebenarnya, tetapi lebih kepada sharing, ya. Nah ini sedikit penjelasan tentang saya, tadi sudah banyak diberikan oleh Bang Pahala, terima kasih. Kalau untuk perjalanan karir, itu awal mulanya saya sebenarnya dari edukator, ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, mulai dari sebagai asisten dosen, kemudian co-dosen, dan sembari saya mengajar, saya juga bekerja di korporasi, tapi saya nggak tetap juga di Fakultas Ekonomi Bisnis UI, saya pindah-pindah, ngajar di Atmajaya, ngajar di Prasetya Mulia, Bina Nusantara, sampai tadi terakhir juga dibilang sama Bang Pahala, sekarang saya mengajar untuk Executive Education di IPMI, International Business School. Nah, di korporasi, saya banyak belajar dan juga banyak melakukan kegiatan lebih kepada perencanaan bisnis dan juga pengembangan bisnis. Nah, di sisi lain, dalam perjalanan waktu, saya juga sekarang banyak membantu rekan-rekan yang mulai usaha, baik itu dalam skala yang kecil, menengah, sampai juga ke korporasi, di dalam sebuah akselerator yang saya bikin. Nah, ini foto waktu itu sama Pak Jokowi, ini sangat-sangat berarti buat saya, karena waktu itu kita komunitas dari inovator diundang beliau untuk menyampaikan bagaimana sih kita mau membantu beliau membangun sumber daya manusia. Karena kita melihat sumber daya manusia itulah yang justru menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha dan juga pembangunan nasional di Indonesia. Dan ini sejalan dengan visi misi beliau di tahun kelima pemerintahannya yang kedua. Nah, tadi saya sudah bilang, akselerator yang saya bikin bersama teman-teman itu namanya Innovasia. Jadi nanti kalau ada waktu, kalau misalnya mau lihat, ya pertama ya sekarang lihatnya melalui website dulu, bisa dilihat di innovasia.co.id. Nah, kami banyak membantu untuk korporasi, startup, dan UKM. Dan yang lainnya, saya juga sekarang sebagai Chief Marketing Officer untuk sebuah startup di bidang Artificial Intelligence dan Big Data Analytics. Dan ini gambarnya kalau kelihatan, ini adalah sekolah Montessori yang kita namakan Taman Tumbuh, ada di dekat kantor saya, dan dijalankan oleh istri saya. Dan sekolah ini sudah berjalan selama 3 tahun. Dan kami sekarang menerima murid untuk playgroup dan taman kanak-kanak. Nah, sekarang lagi mengembangkan untuk SD-nya, sekolah dasarnya. Nah, mungkin kalau ngomongin tentang kreativitas gitu ya, sebenarnya banyak sekali nilai-nilai dari Montessori yang bisa kita ambil untuk belajar tentang kreativitas. Ya, nanti seiring dengan sharing saya ini, saya akan kasih tahu bagaimana ceritanya. Nah, kalau mau menilik sebentar dalam sejarah Montessori, mungkin ada yang pernah tahu tentang Montessori sebelumnya? Atau ada anaknya atau keponakannya yang sekarang di sekolah Montessori? Ya, saya sedikit cerita tentang Montessori. Apa itu pendidikan dan pedagogi ala Montessori? Nah, Montessori ini sebenarnya nama seorang, nama lengkapnya Maria Montessori. Dia adalah seorang pelopor pendidikan dan edukasi yang tepat guna untuk anak-anak dari usia dini. Nah, ini yang dibilang dengan pendidikan pengajaran pedagogi yang sebenarnya juga banyak dilakukan di zamannya kita belajar
di sekolah minggu dan yang lainnya. Ya, nah Maria Montessori ini hidup di Italia di tahun 1890-an sampai dengan 1870-an sampai dengan 1960-an. Tapi selama hidupnya dia berpindah-pindah karena banyaknya perang dan juga banyaknya dominasi politik di negaranya yang membuat dia harus hengkang ke negara lain dan dia exile gitu ya. Nah, dia ini adalah merupakan mahasiswi kedokteran pertama di Italia. Setelah lulus, dia ditempatkan di sebuah bangsal rumah sakit anak-anak yang dimana isinya itu adalah anak-anak yang retarded, yang terbelakang. Oleh karena suatu hal, mereka tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan normal seperti anak lainnya. Dan juga ada keterbatasan secara fisik dan yang lainnya. Nah, di situ dia ditugaskan untuk bagaimana dia bisa membantu anak-anak tersebut belajar dan seperti anak normal lainnya benar-benar mengerti tentang pengajarannya untuk sorry, ini anak saya yang ini anak saya juga sekarang sekolahnya Montessori yang ini sekarang. Oke, jadi di situ dia mengembangkan metodologinya untuk mengajar anak-anak. Nah, kalau dia lihat sebenarnya semua anak itu harus diajari sesuai dengan masa pertumbuhannya. Jadi kalau mau secara tegas gitu ya, saya mau bilang bahwa kalau anak PG, anak TK itu salah besar kalau semuanya harus serba sudah bisa calistung, baca tulis hitung. Itu nggak benar. Ya, karena kalau lihat dari perkembangannya, bisa jadi ada anak yang mau, memang iya, tetapi itu tidak harus. Ya, tetapi yang harus ditekankan adalah bagaimana mereka bisa mengembangkan keseluruhan sensor dari badannya, dari tubuhnya. Sensor inilah yang dikaruniakan Tuhan pada kita untuk bisa mengenal dunia, mengenal diri sendiri, mengenal sekitarnya, dan mengenal bagaimana interaksi di antara semua faktor yang ada di dunia ini. Dan dengan kita mengembangkan sensor tersebut melalui penciuman, alat raba, kemudian juga kecap gitu ya, dan juga pendengaran, penglihatan, itu sebenarnya kita dimampukan untuk bisa menciptakan sesuatu. Nah, karena itu dalam pendidikan Montessori, setiap anak itu mereka dirangsang bagaimana mengembangkan semua sensor mereka. Dengan mengembangkan sensor mereka, mereka bisa banyak berbuat sesuatu, membuat sesuatu dengan sendirinya secara mandiri. Karena itu dalam pendidikan Montessori, setiap anak kalau mulai sekolah itu ditanya, kamu mau kerjain apa? Itu sudah dari umur 3 tahun ditanya. Jadi kalau dilihat di sekolah Montessori itu anak-anak tuh kerjanya berkebun, kemudian juga mengepel lantai, kemudian mereka mencuci baju, melap kaca. Nah, banyak yang bertanya, oh emangnya anak-anak harus kayak gitu? Iya, itu adalah yang sifatnya practical life, yang harus dikerjakan dulu untuk mengembangkan semua sensornya dia sama semua motoriknya dia. Itu penting sekali. Inilah yang sebenarnya membuat kita tuh kreatif. Dari situ mereka bisa belajar. Kalau mereka itu berkebun, mereka menghitung bunga, mereka bisa melihat bunga warnanya apa, mereka bisa tahu penciuman bunga itu seperti apa, mereka belajar matematika, mereka belajar tentang seni, mereka belajar tentang kimia, macam-macam. Kalau anak sudah masuk ke dalam suatu hal yang serba membuat dia tuh sangat tenggelam ke dalamnya, itu membuat dia tuh sangat mengembangkan semua kreativitasnya dia. Nah, pada satu kisah, Maria Montessori dia pindah dari Italia ke Belanda pada tahun 1920-an, karena di Italia itu sedang terjadi pergolakan perang, jadi dia harus hengkang, dan juga dia juga ditentang oleh pemerintah setempat karena dia mengajarkan dengan cara metodologi yang berbeda. Nah, pada waktu tahun 1920-an di Belanda, dia bertemu dengan seorang priai dari Jawa yang sedang dibuang oleh Belanda ke Belanda. Ya, priai tersebut belajar tentang Montessori. Dan kemudian setelah belajar tentang Montessori, tentang bagaimana pendidikan Montessori tersebut ditambah dengan pendidikan lain, priai tersebut balik lagi ke Jawa. Balik lagi ke Jawa, di situ dia mendirikan
yang namanya Taman Siswa. Kemudian juga ada di dalamnya Taman Indria. Taman Indria dalamnya itu adalah TK ya di dalam Taman Siswa. Nah, priai tersebut namanya Ki Hajar Dewantara. Nah, atau Suryadi Suryaningrat yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Nah, karena itu dengan melihat sejarahnya, bagaimana filosofi pendidikan kita, itulah yang sebenarnya terpatri bahwa kalau setiap anak-anak itu harus didorong, bukan ditarik. Ya, bahwa anak-anak itu mereka dimampukan, difasilitasi untuk bisa melakukan banyak hal. Nah, karena itulah moto pendidikan kita, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Jadi kalau dalam sistem pendidikan kita sebenarnya sudah sangat-sangat mencerminkan soal kreativitas. Inilah yang sebenarnya sudah mendarah daging ada di dalam setiap orang-orang Indonesia. Cuma masalahnya sering dengan waktu kita mengalami yang namanya masa semuanya serba teratur ya dalam satu order gitu ya. Semuanya serba harus stabil, harus pokoknya mengikuti perintah sehingga pendidikan di Indonesia tuh mau nggak mau kita hanya mendengarkan guru mengajar dan kita diam. Itu mematikan kreativitas kita. Karena itulah sekarang ini, di zamannya sekarang semua sudah sekolah online learning, kita mah udah biasa. Mau learning, mau online maupun nggak online, udah biasa. Anak-anak itu sudah terbiasa mengerjakan segala sesuatunya di rumah, dengan sendiri dan mandiri. Nah, karena apa? Karena mereka dipicu di awal dengan menggunakan semua sensor mereka, dan juga dengan menggunakan semua motorik mereka, sehingga mereka terus melakukan sesuatu yang mereka ingin mau. Ya, sayang. Sorry. Oke. Nah, jadi anak saya ada dua. Yang satu itu umur 6 tahun, kemudian yang kedua umur 10 tahun, dua-duanya di sekolah saya di sama. Nah, kembali lagi tentang kreativitas gitu ya. Balik lagi, sebenarnya membuat kita kreatif itu apa sih? Sebelum itu kita mau kasih tahu dulu sebuah hal gitu ya. Kita melihat keadaan sekarang nih. Keadaan sekarang apa yang sedang terjadi? Bahwa memang di satu sisi setiap hari kita dipenuhi dengan informasi mengenai sudah berapa banyak orang yang positif COVID-19 gitu ya. Bikin kita stres, bingung, pusing gitu kan. Nah, di satu sisi lain bahwa kalau saya nggak manage ini membuat saya akhirnya panik. Saya bisa saja melakukan hal-hal yang irasional, ataupun melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan gitu. Nah, dengan kondisi ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya? Saya sih sebenarnya nggak punya resep yang pas gitu ya, tapi ini tergantung dari setiap orang juga, bagaimana menyikapinya. Nah, ini tergantung dari bagaimana orang juga bisa menerima. Menerima apa? Sekarang ini saya ada di mana nih posisinya? Mungkin dari rekan-rekan semua, Bapak Ibu sudah pernah melihat chart yang ada di layar ini, ya. Bagaimana kita sekarang mengukur posisi kita nih ada di mana? Apakah kita sekarang masih dalam zona ketakutan, atau zona ingin belajar, atau zona ingin saya bisa berbuat sesuatu untuk mengatasi krisis ini? Ya. Kalau kita masih melihat bahwa, ini serba nggak pasti, segala macam, nggak apa-apa, terima. Itulah kenyataannya. Jangan sampai kita denial. Ini halusinasi saja. Enggak. Inilah kenyataannya. Memang sekarang semua serba susah. Tetapi di satu sisi setelah kita mengorek emosi kita mesti harus masuk ke dalam suatu tahapan yang lebih rasional. Yang harus bisa mengatasi kepanikan dan juga emosi yang mungkin tidak benar pada tempatnya. Disitulah kita learning. Learning-nya apa yang mau kita lakukan? Kita lihat situasinya, kondisinya, apa peluangnya, apa ancamannya, apa kekuatan saya, apa kelemahan saya. Bagaimana dari situ kita bisa masuk lagi ke depannya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan sesuatu dengan lebih baik, walaupun penuh dengan keterbatasan. Ya, kalau dalam semuanya mungkin udah tahu ya, kalau dalam aksara Cina, kalau krisis
yang kita hadapi sekarang itu terdiri dari dua subkata, gitu ya. Ini namanya WG, ya. Bahaya, tapi juga ada peluang. Itu adalah krisis. Kalau kita lihat krisis itu membawa dua hal. Kalau kita tidak siap dan terpuruk, berbahaya buat kita. Tapi kalau kita bisa mengelolanya, bahkan bisa riding gitu ya, atau mengendarainya, itu jadi peluang. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hebat itu terlahirnya itu pada waktu krisis. Dan setiap krisis pasti akan ada yang namanya orang kaya baru. Tidak semuanya langsung jatuh miskin, enggak juga. Ya, pasti akan ada yang namanya kekuatan baru hasil daripada krisis itu. Nah, ini saya pinjam dari slide-nya Mas Yuswo Hadi. Dia adalah seorang konsultan pemasaran. Di sini kita bisa melihat bahwa apa saja industri-industri yang benar-benar mengalami yang namanya pergolakan, gitu ya. Seperti misalnya kalau di industri event musik gitu. Event musik ini kan sekarang kalau yang namanya live music, orang langsung konser segala macam udah susah, sulit ya. Kemudian bioskop-bioskop pada tutup semuanya. Hotel juga, aduh, sulit sekali untuk bisa mendapatkan visitor, dan jadi banyak yang merumahkan pegawai-pegawainya. Di satu sisi lain, ada industri yang naik. Industri online terutama, kemudian juga logistik, pengantaran, kemudian di satu sisi lain adalah farmasi. Ya, saya dulu juga pernah kerja di farmasi global, itu memang industri yang nggak ada matinya sebenarnya kalau farmasi sih. Mau krisis nggak krisis, ya tetap aja orang butuh untuk pengobatan gitu kan, apalagi sekarang. Dan semua orang semua farmasi global berlomba-lomba untuk bisa menghasilkan vaksin untuk COVID-19. Nah, tetapi ada juga in between antara edukasi, banking, agriculture, dan yang lainnya. Nah, nanti saya akan ceritakan di bagian belakang bagaimana sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi krisis ini. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Nah, menyambung lagi apa yang tadi saya sudah sharing tentang Montessori, kreativitas itu sebenarnya dilatih. Bukan soal born, ya. Kalau dibilang orang kreatif itu adalah orang yang selalu bisa kreatif dari semenjak kecil, ya nggak juga. Kreativitas itu dilatih. Dilatihnya apa? Dilatihnya itu mengembangkan semua sensor kita. Sensor kita itu bisa tahu kita tuh ada di mana, kita ngerti apa, kita bisa merasakan apa, kemudian apa yang harus kita perbuat. Karena kreativitas itu, kalau bahasa Inggrisnya kreatif gitu ya, atau creativity, itu sebenarnya simple sih arti katanya. Itu adalah dari create dan aktif. Jadi harus berbuat, bukan soal pikiran, bukan hanya logika. Bukan hanya soal bagaimana kita mikir tapi jadi-jadi. Nggak akan ada kreativitas kalau kayak gitu. Kreativitas itu bukan suatu hal yang serba baru, wow, unik, dan juga selalu yang bikin orang terpana gitu ya. Enggak. Kreativitas itu intinya simple. Buat, berbuat, mengerjakan, lakukan. Itu kreativitas dan aktif, bukan soal kita ini wah seniman gitu, enggak ya. Jadi balik lagi soal kreativitas tuh sebenarnya simple, berbuat, create ya. Bahkan kalau dibilang pencipta kita Allah Bapa yang Maha Kuasa, kreator, dia melakukan, bekerja. Itulah inti kan kalau misalnya kita kehidupan ini kan kita ditempatkan di dunia untuk melakukan sesuatu, creating juga bersama-sama dengan mitra kreator yang agung untuk bekerja. Nah, ada satu sisinya kita ingin mungkin membuat sesuatu yang baru. Jadi kalau dibilang baru tuh inovatif, di sana ada sesuatu yang baru gitu ya. Nah, inovatif itu sendiri merupakan perpaduan dari bagaimana kita membuat sesuatu, ditambah sesuatu hal yang mungkin baru, atau menggodok hal yang lama menjadi hal yang baru, atau mengemas hal yang lama menjadi hal yang baru, atau benar-benar menggabungkan berbagai macam hal menjadi hal yang baru. Itu namanya inovasi. Inovasi itu bukan berarti menciptakan sesuatu yang nggak ada jadi ada. Itu cuma Tuhan yang bisa, bukan kita. Ya, tapi inovasi adalah membuat bagaimana kita mengemas sesuatu menjadi baru. Dan itu apa yang bisa kita bantu untuk memenuhi kebutuhan orang. Itu adalah inovasi. Nah, bagaimana kita punya sikap dua ini? Tentunya kalau sebagai entrepreneur,
Ini sharing aja, mulai usaha itu yang susah apanya sih? Apakah cari ide? Enggak, kan? Apakah modal? Saya rasa juga enggak. Kemudian apakah soal produk? Enggak. Kesulitan utama mulai usaha itu adalah memulai. Itu kesulitan paling besar. Kalau nggak mau mulai, ya nggak akan jadi. Entrepreneur itu adalah seseorang yang ngambil resiko untuk mulai. Dia tahu kalau ada resikonya apakah gagal atau berhasil, tapi itu bisa diukur. Dan dia tahu kalau itu berhasil, akan mendapatkan sukses secara komersial. Jadi kalau kita mau memulai dengan resiko yang ada, boleh deh kita ngomong namanya entrepreneur. Berani ambil risiko. Nah, entrepreneur itu belajar atau ya learning by doing, atau ya jalanin aja gitu. Ya bisa dua-duanya. Ya nggak ada juga yang sekolah benar-benar yang entrepreneur gitu ya, nggak sih. Pasti ada juga yang sifatnya belajar secara nyata gitu, bagaimana di dalam kehidupan tuh kita melihat kebutuhan orang tuh seperti apa secara langsung. Nggak ada yang namanya cuma di sekolah aja jadi entrepreneur, lulus, kemudian benar-benar bisa jadi entrepreneur. Nggak akan mungkin seperti itu. Ya, itu nggak mungkin. Tapi harus bisa benar-benar mampu turun langsung dan mencoba, lakukan, ya, create, inovatif, dan entrepreneur. Nah, satu hal yang kalau kita lihat sekarang ya, mungkin banyak yang membuat bagaimana bisnisnya bisa bertahan. Salah satunya adalah, balik lagi, apa yang kita miliki sekarang, bisa nggak kita pakai untuk membuat sesuatu hal yang dibutuhkan saat ini? Apakah kita punya infrastrukturnya, punya mesinnya, dan yang terpenting punya sumber daya manusianya? Kayak contoh misalnya sekarang, Bu Ana Avanti gitu ya, dia kan salah satu desainer terkenal dan juga yang membuat banyak gaun-gaun pengantin. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya orang bisa pesta resepsi untuk pernikahan. Tapi dia lihat sini bukan soal peluangnya ya, tapi juga ada hal yang sifatnya non-komersial untuk bagaimana alat-alat produksi yang dia miliki ini bisa dipakai untuk membantu secara sosial pembuatan alat proteksi dini. Dia punya keahliannya, ya namanya bikin baju, sama juga kan? Atau bikin suatu hal yang menutupi tubuh, baik itu untuk pengantin maupun untuk tenaga medis. Dan dia punya mesinnya, dan dia punya orang-orangnya, dan segala macam. Dia punya pengalamannya, ada core kompetensinya di situ. Kita lihat core kompetensi kita, kompetensi inti kita itu bisa nggak dipakai untuk adaptasi atau adopsi, adapt or adopt gitu ya. Kalau adapt itu kita berarti dengan apa yang ada kita lakukan. Kalau adapt itu kita dengan apa yang ada kita sesuaikan. Kalau adopt itu kita dengan apa yang berubah sekarang, kita masih tetap punya yang sama tapi bisa mengikuti. Nah, di satu sisi lain ini adalah saatnya kita untuk renovasi. Re-innovate atau disingkatnya dari renovate. Renovate itu artinya adalah ini kita mesti pikirin lagi nih bisnis model kita. Kalau kita mau menjalani sesuatu, apakah kita ada berubah nih supply chain-nya, rantai pasokan. Nggak mungkin kita misalnya sekarang kalau untuk usaha restoran, ya kayak istri saya juga ada usaha restoran kecil gitu, itu kita nyari tukang daging yang sama, udah nggak ada lagi orangnya, susah. Tapi kita bagaimana caranya cari melalui online media, tukang daging punya kualitas bagus, dan dia bisa dihubungi, dan bisa diantar tanpa harus langsung tatap muka. Jadi ini udah dirubah lagi, kalau dulunya masih yang biasanya secara tradisional datang, liatin, coba cek segala macam, sekarang mesti harus dirubah. Ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang ada dulu nih untuk kita renovasi. Kalau misalnya secara sederhana renovasi kan banyak kan orang ngomongin renovasi rumah gitu ya, atau renovasi kantor segala macam. Nah ini kayak contoh untuk
bagaimana banyak hotel-hotel sekarang menawarkan namanya paket isolasi mandiri. Coba lihat dari mereka tuh, mereka nggak mengubah banyak macam-macam, kecuali paketnya dirubah, tujuannya dirubah. Dan apa yang mereka tambahkan adalah ada untuk ruang isolasi, ada ruang untuk bisa membersihkan diri, menjaga diri, tetapi tetap menyediakan kebutuhan makanan, minuman, dan juga kalau misalnya butuh entertainment, ada gitu ya. Bisa ada nonton, bisa mau ke kolam renang, segala macam, masih tetap bisa hidup sehat. Nah, yang lainnya, pivot. Pivot itu, sekarang kita nih bikin produk A, tapi kita mau bikin produk B sesuai dengan kebutuhan sekarang. Kayak Nivea. Nivea itu kan untuk kulit ya, untuk perawatan kulit, wajah, segala macam. Mereka punya kemampuannya, terus mereka rubah itu menjadi bagaimana sekarang menyediakan hand sanitizer. Ini sebenarnya contoh-contoh yang mungkin bisa dilihat kalau kita mencari inspirasi ya, kira-kira mengarungi bisnis ini, kreativitas dari mana. Balik lagi, bukan soal kita tuh punya suatu hal yang wow, keunikannya yang wah gitu segala macam, enggak, tetapi perbuat. Kreativitas tuh cobain, lakukan, dan lihat apa yang bisa diadaptasikan, apa yang bisa diadopsi, kita renovasi diri ataupun usaha kita, atau kita pivot, kita berubah. Ya, lakukan sesuatu yang sekarang lagi dibutuhkan seperti apa. Dan terus yang case yang lain, misalnya juga saya ada beberapa startup yang sekarang saya coba bantu gitu. Bagaimana mereka misalnya chatbot untuk jualan UKM gitu ya. Nah, sekarang UKM juga lagi sulit, tapi chatbot ini bisa untuk langsung connect kepada pedagang-pedagang pasar yang mereka ini juga udah pada nggak tahu kemana, tapi mereka di situ bisa melakukan transaksi penjualan. Di sisi lain, aplikasi travel gitu ya, kayak Traveloka ataupun si tiket.com. Nah, ini ada satu juga startup aplikasi travel yang tadinya untuk booking tempat kamar hotel. Nah, sekarang dengan platformnya itu masih bisa dipakai untuk jadi hospital bed booking, untuk booking atau ada kamar di rumah sakit yang masih tersedia kalau kita mengalami amit-amit ya, misalnya COVID-19, positif segala macam amit-amit. Tapi kalau misalnya juga sakit yang lain, itu bisa lihat tuh, ada nggak kamar rumah sakit di daerah ini, dari ini, dari ini. Karena kan sekarang sulit banget ya untuk bisa mengetahui informasinya itu apakah penuh atau tidak sebuah rumah sakit. Gitu. Macam-macam gitu ya, bisa lihat dari contohnya Pak di sini. Dani, mengingatkan waktunya sudah habis, Pak Dani. Pak, mungkin 2 menit lagi, tolong biar masuk ke. Oke. Baik, 2 menit lagi boleh ya Bang ya? Ya, boleh. Baik, siap. Nah, jadi dari situ apa yang balik lagi kalau ke zonanya, ini kita harus mulai menyadari dan mulai berpikir rasional untuk masuk dalam learning zone, bahkan kalau bisa masuk ke dalam namanya growth zone. Nah, ini mungkin ada salah satu yang paling penting adalah mengubah mindset dulu nih. Mengubah mindset, kita mencari tahu pelanggan kita siapa, atau ada pelanggan baru yang belum kita kenal, kita coba kenal lebih jauh kebutuhannya mereka seperti apa, bagaimana kita bisa membuat sesuatu untuk mereka, kita lakukan dengan suatu prototipe sederhana. Ya, ini satu metode yang disebut dengan design thinking. Ya, ini kita di Innovasia kita merupakan pelopor untuk design thinking di Indonesia. Nah, ini bisa bikin prototipe untuk coba gitu. Yang penting balik lagi adalah semuanya ini soal pikiran, pola pikir yang benar, menempati bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan siapapun yang kita mau tuju sekarang ini dengan berempati, dan bagaimana kita bisa memenuhinya dengan sumber daya yang kita miliki. Dan balik lagi, do it, bukan uang, tapi lakukan. Creativity is about create and be active. Kalau tanpa itu, kita nggak mulai, ya susah. Ya, jadi kalau dari saya bukan tips yang serba seni kreatif, tapi adalah bagaimana memulai. Itu yang mungkin bisa di-sharing saat ini. Ya, intinya adalah kita harus berubah, perilaku harus berubah, dan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baru, mengarungi krisis ini untuk bisa melihat peluang dan juga bisa mendalaminya, melakukan dengan risiko. Entrepreneur itu taking risiko, dalam krisis pun taking risiko. Seperti itu. Itu mungkin sharing dari saya. Bang, terima kasih semuanya. Kalau misalnya ada untuk tanya jawab, silakan mungkin bisa dipandu ya, langsung dari Bang Pahala. Ya,
Ya, terima kasih untuk presentasinya. Memang mempresentasikan sesuatu yang ini memang waktu 25 menit itu susah ya. Iya, mohon maaf ini ya. Tapi Tidak apa-apa. akan lebih atau banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi ini ada apa pertanyaan dari teman kita yang sudah masuk. Jadi teman-teman silakan kalau mau bertanya. Bang, sorry, suaranya nggak kedengeran. Halo? Ya, kurang jelas. Oh, sorry. Oh ya, Sinyalnya. Ya, bisa. ya, oke. Bisa ya? Ya, Jadi ini ada yang mau bertanya dari Andreas. Mengasih. Silakan Aden dari Purwokerto. Philip, silakan langsung di unmute Adennya biar langsung menyampaikan pertanyaan ke Bung Dani. Halo, Aden. Ya, halo Bang. Silakan. Pertanyaannya ke Bung Dani. Iya, sebenarnya saya bukan bertanya tadi, cuma bilang suara kecil. Udah aman gitu Bang. Tapi ya udah saya nanya Bang. Gitu. Sorry. Iya, saya mau nanya Bang. Oke. Jadi Ini ada. Halo? Ya. Ya. Mungkin sedikit cerita dulu kali ya Bang. Kan saya di Purwokerto ini kan ngejalanin bikin minuman sari nabati. Itu rendah kalori, non kolesterol dan tinggi protein. Kalau misalnya kekinian sekarang kan bahan dasarnya susu. Nah, kalau saat ini yang kami jalanin sih, kami ngelakuin donasi. Jadi kan karena ngelihat ada hashtag nutrisi garda terdepan, itu yang kami lakuin supaya akhirnya kami tetap bisa berjualan omset, tapi juga bisa ikut ambil bagian berbagi sama tim medis begitu. Jadi kan di Purwokerto ini ada rumah sakit rujukan untuk COVID, itu Rumah Sakit Margono. Nah, saat ini sih kami sedang melakukan itu. Bersyukurnya sih bisa berjalan sampai 15 hari. Cuman kami memang masih terus berpikir apalagi yang harus kami lakukan di tengah kondisi seperti ini. Sehingga hal yang lain kami juga udah buat akhirnya promosi-promosi di Grab dan di Gojek. Tapi kami menyadari hal ini kan kalau dari prediksi pemerintah itu bisa 1-2 bulan lagi ke depan. Nah, paling pertanyaannya, siapa tahu ada masukan dari Bang Dani Kosasi, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk bisnis minuman yang kami lakukan di Purwokerto. Kebetulan Purwokerto sendiri itu kota kecil, jadi kalau kemarin juga Bang Atur kasih masukan kalau pagi hari kami ubah jam operasional kami, akhirnya mulai dari jam 6:30 pagi sampai jam 9 malam, yang tadinya jam 11 siang sampai 11 malam. Berharap memang di pagi hari itu orang-orang yang work from home itu lalu ngopi. Karena kan memang kalau di kota besar, ojol-ojol itu mungkin pada kumpul di Starbucks dan sebagainya. Tapi nampaknya memang berbeda di kota ini karena di kota kecil, jadi orang nggak cenderung untuk beli kopi di pagi hari, mungkin karena work from home akhirnya lebih kayak bikin di rumah dan sebagainya. Dan memang tetap pembelian itu tetap siang ke sore, apalagi sore ke malam seperti itu. Tapi biasanya kan kalau kami nggak ada corona ini, COVID ini, itu kisaran jam 7 sampai jam 11 malam. Tapi karena ada kondisi begini, ya kami kan tutup jam 9 malam seperti itu. Karena memang di kota ini pun dibuat jam 10 malam itu semua harus sudah tutup. Nah, kira-kira apa ya kira-kira masukan dari Bang Dani Kosasi? Begitu, makasih. Dampaknya sudah terasa nggak, Den, dari omset, boleh tahu persennya saja? Dampaknya terasa sekali Bang, jadi terjun bebas begitu karena langsung Udah terjun bebas ya? Karena nggak ada orang-orang kan semua pada stay di rumah semua. Cuman karena kami ngelakuin hashtag nutrisi garda terdepan yang dilakuin salah satu dokter, nah itu ternyata berguna begitu. Ya, silakan Pak Dani kasih. Ini ada pertanyaan. Mereka sudah melakukan mengkampanyekan kampanye digital nutrisi garda terdepan, lalu memberikan donasi juga, mengajak orang membantu para
tenaga medis untuk menyumbang ke beberapa rumah sakit. Itu yang mereka lakukan saat ini, tetapi masih belum menolong memasukkan nggak, Pak Dani? Halo? Ya, oke, saya tadi coba unmute. Kalau boleh tanya lebih lanjut, ini minumannya kemasan siap minum ya? Atau ada perlu diracik dulu? Sari nabati, ya, dia sari nabati kalau tidak salah dari sarinya kedelai mereka ekstrak. Ya. Gitu. Maksudnya ini apakah dia langsung minum atau? Ya, langsung minum. Jadi dalam bentuk botol? Cup begitu. Cup. Dalam bentuk cup, ya. Jadi dalam bentuk cup itu dia dalam kemasan plastik dan kemasan plastik gitu ya, kayak botol aqua yang siap minum. Iya, betul. Nah, tapi yang kemasan mungkin berapa ya? 300-400 mili. Oke. Nah, kalau tadi kan diceritakan oleh Bang Andreas itu ya, bahwa ini ada perubahan perilaku sebenarnya. Kalau yang saya lihat sih sebenarnya pelanggan itu memang secara keseluruhan itu semua drop. Memang, ya. Demand itu drop, turun. Ya. Nah, drop itu karena udah ada perubahan perilaku yang memang harus dilakukan karena adanya paksaan dalam hal peraturan. Jadi kalau sebelumnya orang bisa bebas untuk, kalau di Jakarta gitu ya, ngopi-ngopi di kafe-kafe, sekarang enggak. Nah, tapi yang saya lihat justru malahan sekarang berubahnya itu orang tidak lagi menikmati secara langsung di tempat, tapi mereka lakukan di rumah. Tadi kan seperti dibilang ya sama Bang Andreas kan. Dan waktunya itu beda gitu. Jadi nggak hanya bukan pagi gitu yang biasanya, tapi menjadi malam. Nah, ini coba dieksploitasi. Ya, kalau tadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bang Andreas itu udah merupakan sifatnya eksplorasi, ya kan? Eksplorasi ini ngelihat nih orangnya pada kemana semua, belinya kapan, dan segala macam, dan apa yang mereka lakukan. Sekarang coba lakukan dengan eksploitasi. Mereka itu pada waktu minum, kapan, dan di mana, dalam waktunya, dalam occasion, dalam kondisi situasi seperti apa mereka minum. Nah, inilah yang mungkin harus dipusatkan ke sana, kejarnya di sana. Nah, untuk penurunan, jangan harap kita tuh akan kembali ke tingkat normal di awal, enggak. Ya, kita harus bisa menerima kenyataan bahwa adanya target yang mungkin sudah terdepresiasi sebesar, ya paling menguntungkan sekarang mungkin 50% atau 60% masih oke, masih untung. Kalau tadi terjun bebas sampai 30%, kita nggak akan menargetkan lagi sampai kembali 100%, tapi kembali kepada 60% atau 60% lah, atau 50%. Nah, dengan itu, kita fokuskan apa yang kita punya sekarang kepada siapa target yang mau kita tuju, di mana mereka, perubahan apa yang mereka lakukan. Dan kemudian, apakah ada strategi untuk harga gitu ya. Kemudian, kalau dari sisi internal operasional perusahaan atau usaha sendiri, tadi kalau dibilang, advice-nya adalah untuk bisa membatasi operasional usaha, itu oke, nggak apa-apa, karena kita harus hemat secara cost supaya marginnya itu masih tetap bagus. Gitu. Nah, balik lagi, saya nggak tahu berapa banyak tenaga penjualannya yang ada di sekarang ini, dan bagaimana penyebarannya. Kalau ada pun, ya coba cari tahu. Mereka yang beli ini, ketika diantar atau mereka secara langsung di bagaimana itu, mereka ada di mana? Mereka itu siapa? Dan kemudian minumnya kapan? Eksploitasi itu supaya nanti promosinya itu pada waktu mereka yang maksimal untuk melakukan minum ataupun yang lainnya seperti itu. Ya, ini sedikit cerita. Ini memang untuk usaha besar ya. Tahu Pocari Sweat kan? Ya memang ini nggak terlalu banyak hubungannya sih sebenarnya. Pocari Sweat itu tahu nggak? Itu intinya dari airnya itu air apa sebenarnya? Ada yang tahu Pocari Sweat itu sebenarnya air apa? Air kelapa? Enggak. Air infus.
Oh, air infus. Iya. Oke. Karena produsennya itu sama, yang memproduksi infus. Bahkan dia produksi infus dulu, baru jadi Pocari Sweat. Jadi yang kita minum tuh infus sebenarnya, cuma dibikin rasanya dengan lebih baik, apa segala macam ya. Nah ini apakah ada strategi yang bisa melihat orang tuh beda nggak sih dengan kalau bisa ditambahin ataupun rasanya, tapi dengan cost-nya masih tetap terjaga. Kemudian di mana mereka, kebiasaannya apa. Kalau misalnya dibuat minum pagi hari, sekarang bagaimana kalau misalnya dengan nabati tersebut, rasanya, susunya itu bisa membuat orang lebih tenang tidurnya malamnya. Misalnya ya, ini saya cuma put on the table aja. Kira-kira seperti apa? Oke, terima kasih karena banyaknya pertanyaan, saya terpaksa harus ini stop dulu untuk pertanyaan dari Aden ya. Masuk ke pertanyaan kedua, Bung Dani. Ini ada yang bertanya, ada 2 orang dari Yunita Malau dengan Herwin Christian, ini hampir sama. Mereka bergerak di bidang konstruksi. Jadi mereka juga kira-kira apa yang bisa dilakukan ini kalau konstruksi ini. Karena orang udah, saya tidak tahu kok, kayaknya sih pembangunan semua di beberapa konstruksi mungkin jalan, tapi mungkin juga ada pengaruhnya. Ya. Ini memang tough ya. Ini saya juga mendoakan supaya teman-teman tetap semangat. Untuk konstruksi sebenarnya juga saya tidak terlalu paham dan juga tidak terlalu tahu bagaimana untuk juga bisa memberikan nasihat. Dalam satu sisi sebenarnya ini menariknya adalah kalau saya sekarang justru lagi ada pembangunan buat SD di saat-saat seperti ini gitu. Ini bukannya maksudnya pamer atau segala macam ya, cuma coba cari orang yang punya cash flow, yang dimana mereka tuh sebenarnya dalam masa-masa seperti ini nih, restorannya ataupun usaha, ya nggak harus rumah kan, konstruksi ini kan bisa macam-macam ya. Ya ini, correct me if I'm wrong, tolong dikoreksi. Kalau konstruksinya bisa untuk resto kah, atau untuk hotel kah, atau segala macam, coba tanya, coba cari siapa yang punya cash flow-nya yang bagus, yang punya usaha hotel ataupun usaha yang lainnya, yang punya properti gitu ya. Kalau mereka di saat-saat ini nggak punya usaha, ada nggak yang mereka justru melakukan namanya renovasi. Renovasinya tuh secara harafiah ya, renovasi bagaimana itu dibaguskan, karena nanti setelah COVID ini selesai, ya kita mudah-mudahan supaya cepat, itu mereka sudah siap dengan namanya bentuk yang baru, jadi tidak terlantar. Atau justru saatnya untuk maintenance, perawatan, gitu. Nah karena apa? Karena di saat ini semua orang lagi mungkin slowing down, dan dulunya orang-orang yang punya cash flow ini merasa bahwa saya dulu tuh udah pengen membangun ini tapi nggak bisa karena saking sibuknya masih peak season terus, akhirnya saya nggak bisa bangun dan cari waktunya tuh susah untuk bisa melakukan pembangunan atau renovasi. Nah ini di satu sisi sebenarnya pengalaman sendiri ya terkait ini dengan konstruksi atau tidak, tetapi dulunya ya memang karena kita mau bangun SD, kita juga bingung gitu, pas bangun SD lagi ada anak-anak sekolah, gimana caranya gitu ya. Tapi kita lihat malah justru sekarang ini adalah masa yang kita bisa bangun tanpa mengganggu kegiatan sekolah gitu. Nah ini juga kita nggak melanggar PSBB apapun gitu kan, karena dalam hal ini kita juga memang skalanya kecil, nggak gede-gede amat gitu untuk bangun konstruksi. Saya mohon maaf tidak banyak bisa membantu sebenarnya karena ini juga suatu hal yang di luar dari pemahaman saya banyak tentang konstruksi seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ada Pak ketepatan ada Pak Susilo juga senior atau penasehat kita Pak Dani. Pak Susilo sudah masuk nih. Kita kasih waktu 2 menit mungkin untuk Pak Susilo untuk membantu teman kita yang di bidang konstruksi, Pak. Pak Susilo. Ya, oke, tolong di-unmute. Kebetulan kami sedang melakukan konstruksi dan di DKI
ada peraturan PSBB dari DKI, jelas sekali aturannya, dan kami ikuti, jadi konstruksi tetap berjalan, tapi punya SOP mengenai COVID, jadi harus ada komandan untuk COVID-nya, harus ada pengaman temperatur, cuci tangan, dan sebagainya, ditulis semua, dipajang. Jadi proyek konstruksi kebetulan kami sedang melakukan dan tetap berjalan. Hari ini kami lagi piling tiang pancang tetap jalan, pembuatan lantai nanti tetap jalan, itu aja. Oke. DKI ya, DKI peraturannya ada di peraturan gubernur yang kemarin, ada detail sekali. Oke. Jadi intinya konstruksi masih tetap bisa jalan, tapi mengikuti peraturan PSBB, itu yang pertama. Artinya proyek jangan dihentikan, ikutin aja standarnya. Yang kedua, cari orang yang punya uang cash saat ini yang mau membangun. Memang banyak yang kesusahan, tapi justru orang-orang yang punya uang cash ini mungkin waktunya mereka saat ini untuk membangun. Mungkin itu tadi saran dari Pak Dhani. Terus ini ada pertanyaan lagi. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya jadi bingung nih. Pertanyaannya banyak banget nih yang masuk ini. Jadi terpaksa harus kita cepet-cepetin. Ya, terus pertanyaan ketiga ini, ya, ada yang dari Antonius Clement. Mas Dhani, saat ini saya dan tim sedang membuat platform online marketplace. Beberapa hari belakangan kami sedang menggodok soal backdoor atau main belakang. Menurut Mas Dhani, main belakang dalam marketplace itu bagaimana kita harus mensiasatinya ya? Adakah best practice dan trik preventif? Ini maksudnya apa ini ya, backdoor ini ya? Ini, halo? Ya, ini saya juga saya juga ingin bertanya, kalau boleh dijelaskan backdoor itu apa ya? Kalau ya, Antonius Clement. Silakan di-unmute Antonius Clement, mungkin boleh diceritakan backdoor maksudnya di sini apa ya? Bapak lagi membuat platform online marketplace, terus belakangan ini kami sedang menggodok soal backdoor. Halo, Pak Antonius. Iya, halo. Iya, coba bisa dijelaskan maksud dari pertanyaannya ini, Pak. Nah, jadi kita sedang menggodok sih, sebenarnya bisnis model udah kita terapin, udah kita coba. Cuman yang jadi persoalan sekarang adalah gimana caranya memastikan bahwa ketika nanti ada, kan kebetulan kita marketplace online ya gitu ya. Jadi ketika ada orderan dari customer gitu, kita sebagai orang tengah, kemudian kita harus nyerahin jasanya ke vendor. Gimana memastikan bahwa si vendor itu akan tetap memakai kita untuk transaksi tanpa menghindari tiba-tiba mereka langsung akhirnya di luar dari layanan kita gitu sih, Pak. Oke. Ya, baik. Oh ya, ini masalah awal juga nih oleh Bukalapak sama Tokopedia gitu ya. Mereka menghindari yang namanya langsung kontak antara si pelanggan sama si penjual, pembeli sama si penjual. Secara tidak langsung kalau misalnya belum punya sistem yang bisa mendeteksi gitu ya, dan juga bisa mengikat. Biasanya tuh ada satu sistem yang di tengah-tengahnya tuh kita untuk penjual sama si pembeli, mereka tidak mengetahui kontak masing-masing kecuali kalau ada melalui langsung WA atau segala macam itu, ya itu di luar dari kendali kita. Tapi di mana-mana itu nggak hanya online aja sih, sebenarnya juga dari segi offline yang sifatnya tuh lebih ke edukatif ya, bahwa dengan adanya platform ini, online marketplace ini, kita sebenarnya menyediakan suatu tempat yang cepat untuk menghubungkan antara para penjual dan pembeli. Jadi, kalaupun mengambil fee dari proses pembelian tersebut, transaksinya, itu sebenarnya adalah untuk juga membantu platform itu tetap berjalan. Jadi, harus ada edukasinya sebenarnya. Dan juga ada orang-orang yang benar-benar melihatkan kalau ada yang misalnya pembeli nakal gitu ya, penjual nakal gitu ya, langsung pokoknya kontaknya lewat WA, nggak usah lewat dari platform yang teman-teman bikin lagi. Nah, itu deteksinya memang butuh waktu tuh, dan itu PR banget sih sebenarnya. Tapi itu yang dilakukan di awal-awal oleh Bukalapak sama si Tokopedia dan yang lainnya. Memang harus ada orang yang offline yang bisa ngeliatin satu persatu seperti apa. Ini harus ada market intelligence yang tinggi sih untuk bisa mendeteksi hal-hal tersebut. Seperti itu. Oke. Ya.
kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bang Triandes Sinaga. Ya, pertanyaannya, saya sedang aktif di bidang startup. Saya saat ini sedang menggeluti di bidang pemrograman. Bisa kira-kira bagikan lagi bagaimana memulainya, harus dari mana? Saya tertarik membangun sistem di perusahaan-perusahaan karena sebelumnya saya juga pernah bekerja di bidang ISO management system dan saat ini di dunia kesehatan. Mungkin kasih tip Mas, karena dia ini masih baru menggeluti, apa tipnya Mas? Ya. Pertama-tama lakukan apa yang sudah menjadi core competence atau kemampuan kuncinya. Jadi kalau sekarang memang udah banyak bikin sistem informasi manajemen untuk di bidang kesehatan, di rumah sakit dan segala macam, buat itu dan promosikan dirinya, yang pasti ya. Dan perkenalkan itu kepada banyak orang, bikin case. Ya, ini pasti, bikin suatu kayak promosional, kredensial. Ya, jadi kalaupun nanti menceritakan pada orang lain, udah bikin apa aja, ada portofolionya tuh, dikasih lihat. Apapun yang sudah dikerjakan, ya, yang menurut Bang Triandes ini benar-benar senang dan lakukan dan bisa punya keahlian yang kuat di sana, itu aja dulu fokuskan. Ya, tapi jangan kemana-mana dulu, itu dulu fokuskan. Nanti kalau misalnya ada peluang lain, dikerjakan yang lain. Selagi mengerjakan hal itu, kumpulkan portofolio apa yang sudah dikerjakan. Jadi udah pernah bikin di rumah sakit A, B, C, klinik A, B, C, segala macam, kumpulkan. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita ketika nanti orang benar-benar mau bikin startup atau misalnya mau bikin suatu perusahaan atau dikontrak, ya nggak harus bikin startup sih, bisa jadi pekerja lepas ataupun jadi kayak semacam konsultan gitu ya. Itu bisa dari situ. Ya Bang, oke. Halo? Kalau dulunya bisa nggak menceritakan dulu waktu awal-awal membuka di startup? Oh saya, dulu. Jadi gini, dulu saya juga mulainya dari komunitas. Jadi sebelum saya terjun benar-benar 100% ke startup dan usaha sendiri, itu 3 tahun sebelumnya tuh saya mulai dengan komunitas dulu. Saya memberikan namanya edukasi gratis, saya berikan seminar gratis atau segala macam. Kemudian saya punya komunitas namanya Makedonia Makerspace. Di situ kita punya 3D printing, kemudian punya alat untuk bikin Internet of Things, dan juga ada untuk AR, VR. Itu kita mulai dari situ dulu gitu. Nah, jadi saya benar-benar cari waktu dari pekerjaan saya, dan saya lumayan, maksudnya saya punya tim yang kuat gitu ya, jadi saya bisa cuma liatin aja, terus saya cari waktu di mana saya bisa juga komunitasnya, dan di situ segala waktu saya melihatnya ada peluang. Saya ditanyain sama perusahaan-perusahaan untuk bagaimana bisa membantu mereka, terus bagaimana untuk bisa membuat 3D printing segala macam. Nah, sampai suatu akhirnya saya merasa bahwa saya nggak bisa nih kalau misalnya saya dua kaki antara perusahaan sama usaha sendiri. Saya harus benar-benar serius dan fokus di usaha sendiri gitu. Jadi saya terjun. Itu perlu waktu. Saya nggak yang setahun kemudian selesai gitu, nggak. Tapi saya bangun kompetensinya dulu nih, bangun portofolionya apa yang saya sudah kerjakan selama saya masih bekerja juga, gitu. Jadi menjawab juga pertanyaan dari Bung Maurits ya, ini Bung Maurits ini kita ini lagi di Norwegia ini, jadi bertanya cerita tentang bagaimana Bung Dhani memulai usahanya. Bang, suaranya Bang, sorry Bang Pala, suaranya nggak kedengaran sama sekali. Ya, jadi hampir pertanyaannya Bung Triandes sama Bung Maurits tadi hampir sama. Bung Dhani tadi udah cerita, tadi saya bilang bahwa Bung Dhani tadi udah cerita bagaimana kisahnya Bung Dhani yang awalnya bekerja full time di perusahaan, jadi putar haluan, ya kan? Sekarang sudah full time jadi entrepreneur ya Pak ya, kalau
Ya. Sudah tidak bekerja lagi di tempat lain kan? Enggak sih. Jadi sebenarnya untuk entrepreneur, tapi saya masih tetap ini edukator. Jadi tetap ada ngajar juga. Ya, ngajarnya tetap ngajar, tapi kan jadi dosen. Enggak bekerja secara kantoran enggak ya? Tidak kerja ke orang ya. Tadi juga dari Norwegia bertanya hal yang sama kisahnya Om Dhani. Gitu. Oke. Ya, itu tadi ya. Ya, jadi Maurits, pertanyaannya sudah terjawab ya. Saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Widya Taruko. Ya, saya masih dalam tahap merintis, joinan, bikin usaha bareng teman-teman di kantor. Jadi posisi kami sekarang aktif bekerja sebagai pegawai. Dalam merintis ini kami modal nekat. Bahkan untuk tahun pertama tidak orientasi untung, tapi jalan berdasarkan RJPP yang kami buat. Mohon masukan Abang agar usahanya bisa optimal walau kami aktif bekerja sebagai pegawai. Apa perlu langsung hire orang untuk bantu mengelola harian? Bagaimana strategi untuk growth? Nah, ini banyak startup yang memang seperti ini. Silakan dan Nah, ini menjadi dilema buat para pekerja-pekerja ya. Seperti saya juga dulu gitu ya, antara menikmati bulanan dapat usaha, bulanan dapat gaji juga dengan fasilitas segala macam gitu ya. Kemudian tapi ingin punya suatu kebebasan untuk punya usaha sendiri gitu, karena kan ingin punya kekuasaan untuk menjalankan usaha sama membuat keputusan ya, itu kenikmatannya beda gitu. Tapi yang saya mau kasih saran itu adalah pertama, kalau mau terjun ya, hitung dulu nih cash flow-nya cukup nggak untuk makan sendiri, atau kalau punya keluarga sekeluarga, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 tahun ke depan. Nah, kalau cukup dan berani, lakukan itu. Tapi kalau belum, mendingan jangan. Mendingan masih tetap bekerja, sembari merintis usahanya, dan kalau perlu punya uang, sisihkan sebagian bareng teman-teman, kumpulkan saweran gitu ya, untuk hire 1 orang yang melakukan secara full time. Dan nggak urus orang yang benar-benar itu sudah profesional sekali gitu, tapi harus bisa dibentuk gitu ya, yang punya koneksi yang bagus dan segala macam. Ya, jadi sama-sama menggaji 1 orang dulu untuk melakukannya itu. Nanti kalau udah usahanya oke, bisa menggaji 3 orang yang menjadi pendiri segala macam, dan pastinya ya pada waktu pertama kali turun ke lapangan langsung sebagai pengusaha ataupun sebagai entrepreneur, saya jamin pasti penghasilannya udah tinggal setengahnya aja gitu ya. Setengahnya lagi itu kita untuk menggaji orang, tapi itu merupakan berkat buat orang lain gitu ya. Nah, yang penting adalah kita punya satu kepastian apa yang kita lakukan sekarang itu ke depannya pasti akan berhasil gitu. Kalau enggak ya nggak masalah. Saya pun sendiri sekarang ngomong gini ya, bahwa ya mungkin saya udah hampir 5 tahun ini udah usaha sendiri ya, walaupun baru 3 tahun full time gitu ya. Tapi nanti juga saya lihat kalau misalnya ada nggak sih nanti korporasi yang mau hire saya apa segala macam, saya bilang why not? Saya punya usaha yang udah bisa jalan sendiri, kemudian saya bisa berkiprah ataupun bisa memberikan kontribusi di tempat lain. Kenapa enggak? Saya tetap punya usaha sendiri, masih ada gitu. Ataupun saya nggak mau lagi kerja di kantoran, saya bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, ya saya seriusin. Nah, itu nggak masalah. Oke, terima kasih Bung Dhani. Waktu kita udah menunjukkan jam 8:06. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, tapi saya harus tanya dulu pertama ke Bung Dhani, apa masih bisa untuk kita tambah mungkin extend? Masih bisa, Bung Dhani? Masih boleh, silakan. Boleh ya? Ya. Oke, terima kasih Bung Dhani. Buat teman-teman yang ini karena pertanyaan masih ada, jadi kasihan nih teman-teman sudah menyampaikan pertanyaan, mungkin dia udah lagi banyak yang sudah stres juga, mungkin butuh pencerahan juga dari ini. Yunita Malau lagi tadi dia udah tanya yang konstruksinya udah
itu tadi udah dijawab, dia bantu lagi, dia ternyata bisnisnya banyak. Ini si Yunita ini calon-calon konglomerat juga mungkin ini ya, jadi bisnis make up dia. Ada nggak sarannya, Bung Dani, untuk bisnis make up-nya yang lagi slow down ini saat ini? Ya, ini bisnis yang misalnya membutuhkan langsung ketemu orang gitu ya, apalagi kan kalau makeup butuh orang gitu kan ya. Nah ini beberapa bisnis kayak edukasi, training ya, kemudian musik apa segala macam. Ini memang mau nggak mau lewat online. Nah gimana kalau kayak makeup kemudian kalau online mau kayak gimana? Yang saya lihat sih sekarang justru adalah saatnya untuk memberikan edukasi kepada pelanggan ataupun kepada calon pelanggan. Bikin tutorial mengenai make up, kemudian di IG ataupun di sosial media atau di podcast ya kalau bisa gitu loh, podcast ya, atau nggak YouTube segala macam. Nah sebenarnya dari situ kita banyak loh dapetin duit dari YouTube ya, asal jangan terlalu aneh-aneh ya, jangan bikin yang cuma sensasional aja gitu. Ya, tapi bisa dialihkan ke sana. Waktunya ada sekarang nih. Kalau dulu memang mungkin cita-citanya punya channel sendiri gitu di YouTube, kenapa enggak? Lakukan aja, bikin tutorial tentang makeup gitu. Walaupun nggak secara langsung dapetin duitnya, tapi kalau misalnya di YouTube itu bisa bikin banyak orang lihatin, tertarik segala macam, YouTube akan bayar. Di atas 1.000 orang yang lihat atau 100.000 orang yang lihat, dia akan bayar. Lumayan kan? Nanti setelah selesai wabah ini, mungkin Mbak Yunita tadi udah tahu dikenal sebagai orang yang punya ini sebagai YouTuber ataupun sebagai IG selebgram gitu ya, bisa ya, itu mungkin seperti itu. Oke, waktunya mengedukasi saat ini ya. Oke. Terus last question ini Pak Dani, bisa diceritakan nggak tentang 3D printingnya yang usaha Pak Dani itu sedikit? Oke. Nah, 3D printing itu awalnya tahun 2013, saya sama teman-teman itu kita beli satu 3D printing dari luar, itu rakitan sendiri, yang dirakit sendiri, walaupun dari luar. Kita waktu itu lagi mencoba apa sih yang lagi hot gitu ya di dunia tentang teknologi terkini, industri revolusi keempat. Nah, 3D printing lah, kita belajar. Nah, pada saat itu sebenarnya sulit sekali untuk bisa bagaimana caranya membuat bisnis model dari 3D printing. Dan orang tuh kalau mau bisnis 3D printing itu ngapain? Apakah bikin mesin 3D printingnya, atau bikin modelnya dari 3D printing, atau nyewain apa segala macam? Enggak. Nah, jadi di awal itu waktu sama komunitas itu kita bikin 3D printing one-on-one. Jadi menceritakan apa dulu tuh 3D printing. Jadi memang benar-benar edukasi lagi gitu tentang teknologi 3D printing. Nah, ditambah dengan kita melakukan showcase. Jadi kita tunjukkan nih, 3D printing itu bisa bantuin bikin apa, misalnya bikin prosthetic arm gitu ya, misalnya tangan buatan untuk orang yang misalnya terkena amputasi, dan kemudian bikinnya untuk hal-hal yang sifatnya praktikal gitu ya, untuk bikin tempat kotak, vas bunga, segala macam, mainan, nah itu kita masuk situ. Nah, sampai sekarang pun sebenarnya jualan 3D printing tidak mudah, karena di satu sisi tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi yang kita kejar adalah kita mau jadi pionir pertama dalam hal 3D printing, karena nanti dalam waktu 5 tahun ke depan, semua rumah tangga itu kita melihat akan punya namanya 3D printing. Sama waktu namanya jet printing ataupun dot matrix, yang zaman dulu printer-printer itu di awal, itu hanya dimiliki oleh sebagian orang, tapi sekarang setiap orang di rumah sudah kebanyakan punya yang namanya printer ya, untuk mencetak tulisan atau apapun itu bersamaan dengan punyanya laptop dan segala macam. Jadi 3D printing ini kita tetap jalanin, walaupun itu bukan suatu usaha yang membuat profit, tapi kita tetap untuk edukasi sih sampai saat ini. Nanti kita tunggu waktunya, nanti mungkin sekitar 3 atau 5 tahun lagi menjadi booming ke depannya. Itu Bang. Oke, terima kasih Bung Dani sudah sharing tentang bisnis 3D printingnya, dan itu menjadi pertanyaan terakhir dari peserta yang hadir saat ini. Teman-teman, kita kasih applause buat Bung Dani Kosasi yang sudah memberikan insight baru kepada kita di dalam kondisi saat ini, bagaimana kita untuk kreatif, artinya kreatif itu harus create dan
bergabung dan kita akan lanjutkan sesi ketiga minggu depan yang tidak kalah menariknya dari penasehat langsung kita, yaitu Bapak Ilo, yang akan berbicara tentang bagaimana kompetensi kita, atau kita mau memulai dari mana. Jadi teman-teman, mari kita akhiri acara kita saat ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, acara kami boleh berjalan dengan baik atas begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan Tuhan mengizinkan Pak Dani juga menjawabnya dengan luar biasa, dan semoga apa yang menjadi kesaksian atau sharing dari Bung Dani boleh menguatkan teman-teman yang mungkin usahanya lagi menurun omsetnya, bahkan mulai mempengaruhi cash flow mereka, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang menolong masing-masing teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia agar mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan di dalam kreatif, melakukan inovasi-inovasi baru di dalam penjualan mereka, di dalam produk-produk yang mereka lakukan, bahkan waktunya mereka untuk belajar atau mengedukasi kembali market atau konsumen mereka. Terima kasih atas pertolongan Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh mempertemukan kami kembali minggu depan dalam sesi ketiga seminar webinar ini. Terpujilah namamu. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang Dani Kosasi, Bang Pahala. Terima kasih. Terima kasih. semuanya. Thank you semua. Si Bisko, makasih si Bisko. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Bye. Semangat terus. Terima kasih Bang.